kidule tol Pakis. Gudang kemasan plastik di Jalan Raya Ampel Dento dekat dengan exit tol Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ludes dilahap sejago merah. Diduga titik api berasal dari korsleting listrik yang terjadi di sisi belakang gudang. Banyaknya material plastik dalam gudang membuat api cepat membesar. 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkat Malang dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Selain bangunan gudang, kebakaran menghanguskan ribuan kemasan plastik dan 1 unit mobil box. Kronologi sementara masih kita selidiki karena proses pemadaman sekarang. Jadi kami kerahkan ada sekitar 4 unit PMK yang mana untuk memadamkan api yang di area penyimpanan gudang plastik ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Anak di bawah umur diperkosa oleh kakak kandung, ayah kandung, dan 2 orang pamannya. Baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung, Jakarta. Kami akan mengajak Anda untuk makan siang di Saritem, Bandung. Ya, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews yang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews yang kami awali dari Jakarta, akibat salah injak tuas rem 2 mobil minibus terperosok hingga tercebur di pintu air aliran Kali Banjir Kanal Barat. Petugas pun harus menerjunkan mobil alat berat untuk mengevakuasi kendaraan. 2 mobil minibus milik warga terperosok hingga tercebur di pintu aliran Kali Banjir Kanal Barat sedalam 6 meter di pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi kedua kendaraan. Sebuah mobil alat berat pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil hendak memarkirkan kendaraannya secara paralel. Namun saat hendak memundurkan kendaraannya dan mengerem, pengemudi mobil ini justru menginjak gas dan menabrak kendaraan lain yang berada di belakangnya hingga tercebur kali. Ada seorang bapak parkir secara paralel. Jadi belakang sudah ada 1 unit kendaraan, jenis Wuling, yang kedua tepatnya dan parkir. Rupanya kemungkinan lalai atau bagaimana yang aturan injek rem malah injek gas seperti itu. Jadi kesodorlah mobil yang belakang ada pagar dari BRC, ternyata terdorong sampai jebol sampai rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua mobil berhasil dievakuasi dan kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi hilang konsentrasi saat menyetir sebuah minibus menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Meski minibus sempat terguling, namun pengemudi dan penumpang selamat dengan luka ringan. Sebuah kejadian minibus terguling akibat menabrak tiang pembatas pintu tol Cakung, Jakarta. Kejadian ini terekam kamera CCTV milik Jasa Marga. Dari rekaman video, terlihat minibus yang akan memasuki gerbang tol Cililitan tiba-tiba saja menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Minibus kemudian terpetal hingga terguling. Akibat kejadian ini, badan minibus ringsek dengan beberapa kaca jendela pecah. Sementara kondisi pengemudi dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Di situ kurang konsentrasi dan mungkin kehilangan kendali. Itu di mobil ada penumpang lain, Mas? Ada 3 orang, tapi semuanya nggak ada yang luka. Nggak ada yang luka.
Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara hingga akhirnya menabrak tiang pembatas gerbang tol. Kaitan dengan ini penyebabnya adalah salah satunya hilangnya konsentrasi pengemudi saat mendekati gerbang tol berakibat menabrak beton tanggul pengaman jalan. Nah, dari posisi itu mobil akhirnya miring, terpeleset, ya mengalami kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah nggak ada yang mengalami luka, hanya materi aja. Dan kami menghimbau kepada seluruh pemakai jalan, hati-hatilah di jalan ya. Saat ini minibus yang dijadikan barang bukti telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya di luar batas prikemanusiaan. Pelaku tega mencabut dan menyiram air panas hingga mencabut gigi dengan dalih untuk mendidik korban. Sungguh keji, perlakuan ibu berinisial AC 26 tahun terhadap anak kandung usia 9 tahun. Dengan tega pelaku menganiaya korban dengan menyiramkan air panas hingga mencabut gigi korban. Penganiayaan tak manusiawi dilakukan pelaku sejak putrinya berusia 7 tahun dengan dalih untuk mendidik. Akibat perlakuan tidak manusiawi ini menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban. Dinas Sosial Kota Surabaya sempat menjemput paksa korban, namun tak berselang lama pelaku menjemput dan kekerasan pun kembali terulang. Ini sangat keras, seakan-akan memiliki konsensus apabila putrinya melakukan kesalahan, maka putrinya diberikan sanksi hukuman. Salah satunya adalah dicatok tangannya yang mana masih ada luka. Sementara pelaku mengaku tindakannya didasari emosi karena korban sulit diatur. Kalau makannya lama, 4 jam kalau makan. Kalau dipecah giginya semakin lama tuh ngomongnya gigi tuh. Terus yang disuruh minum air panas biar apa? Karena kemarin dia menantang saya, katanya kalau ditunjukin sisa kubur itu waktu dia mati. Kalau sekarang nakal sama orang tua apa? Saat ini korban dirawat di Dinas Sosial Kota Surabaya sambil mendapat pendampingan dan pemulihan psikologi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur dicabuli dan diperkosa selama 4 tahun sejak tahun 2020. Mirisnya pemirsa, pelaku ada 4 orang yang terdiri dari kakak kandung, ayah kandung, dan 2 orang pamannya. Empat pria yang diringkus aparat Polrestabes Surabaya ini adalah pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur. Lebih mirisnya lagi, para pelaku merupakan kerabat korban yang terdiri dari kakak kandung, ayah kandung, serta paman. Korban dicabuli dan diperkosa sejak usia 9 tahun saat ia masih kelas 3 SD atau sejak 4 tahun lalu. Aksi pencabulan dan pemerkosaan terjadi di rumah di Gang 5 Surabaya, Jawa Timur, tempat para pelaku dan korban tinggal bersama. Perilaku bejat para pelaku terbongkar usai korban bercerita ke salah satu tantenya. Pihak keluarga kemudian melapor ke polisi. Si anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun yang dilakukan oleh kakak kandung, ayah kandung, dan kedua pamannya. Namun setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada kemauan korban, sehingga 5 hari kemudian kami melakukan upaya paksa terhadap para tersangka tersebut. Dari pemeriksaan polisi, kakak kandung korban berinisial MNA melakukan pencabulan dan pemerkosaan. Sementara ayah kandung dan kedua pamannya mengaku hanya melakukan pencabulan secara berturut-turut dan bergiliran. Aksi pencabulan berlangsung hingga Januari 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dalihnya perbuatan bejat itu dilakukan demi suksesnya ritual pesugihan. Ironisnya perbuatan bejat itu dilakukan atas persetujuan ibu kandung korban.
Pasangan suami istri RM 54 tahun warga Cilacap dan SK 42 tahun warga Purbalingga ditangkap polisi atas perbuatan asusila. Tragisnya korban yang masih di bawah umur merupakan anak kandung dari SK. Perbuatan bejat ini dilakukan RM yang merupakan ayah tiri korban dengan disaksikan oleh SK. Pelaku berdalih menjalani ritual pesugihan sebagai jalan pintas untuk melunasi utang-utangnya. Pemerkosaan ini terjadi sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Korban yang sudah tidak kuat dengan perbuatan biadab ayah tiri dan ibu kandungnya akhirnya menceritakan kepada nenek dan bibinya. M pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, SK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan. Selamat siang Pak Hendra, untuk kronologi kasus ini bisa terkuak sebenarnya seperti apa Bapak? Selamat siang Mbak. Baik, kami sampaikan lagi rilis ini. Jadi terkuaknya kejadian ini karena ada laporan dari bibik dari korban yang melapor ke Polres karena korban bercerita kepada bibinya di rumah neneknya perbuatan yang telah dialami dia oleh pelaku tersangka atau orang tuanya. Dari situ kita melakukan penyidikan dan kita amankanlah kedua orang tuanya ini atas nama inisial RM dan SK, gitu Mbak. Baik, Pak Hendra, dari informasi yang tadi kita sudah saksikan bahwa memang ayah tiri ini memperkosa anak tirinya berdasarkan izin dari ibu kandung begitu ya. Nah, apakah ibu korban juga ikut membujuk dan memaksa korban, Pak Hendra? Jadi gini, modusnya ibunya bukan membujuk tapi memberikan anak itu diberi minuman yang dikasih dengan CTM. CTM itu obat tidur. Sehingga anak itu diperkosa dalam keadaan tidur. Oke, artinya semacam dibius ya Pak ya? Begitu ya? Iya, semacam begitulah Mbak. Bapak kalau boleh tahu ini sebenarnya usia korban ini berapa tahun Bapak? Usia korbannya pada waktu itu 16 tahun, tapi saat ini sudah umur 21 tahun. Ini kejadian ini sudah 3 kali, dimulai dari tahun 2019, di rumah yang pertama di desa Toyareja, kemudian di tahun 2023 2 kali di bulan Desember. Jadi 3 kali dilakukan oleh tersangka. Baik, berarti korban ini diperkosa pada usianya 16 tahun di tahun 2019. 16 tahun. Oh, baik. Lantas untuk motifnya sendiri, apakah memang benar-benar karena ritual pesugihan atau ada motif lain, Bapak? Iya, dari hasil keterangan dari tersangka dan kedua tersangka itu kita periksa, menyatakan bahwa modusnya adalah si suami ini bercerita kepada istrinya, SK, bahwa dia mempunyai istri gaib dan istri gaib ini meminta tumbal dalam bentuk hawa nafsu. Istrinya percaya karena si korban, si tersangka ini juga mengaku sebagai dukun, bisa perdukunannya untuk belajar bisnis dukunnya, dia perlukan tumbal. Tumbalnya dalam bentuk hawa nafsu. Sehingga akhirnya istri pun percaya dan menguji istrinya untuk istrinya pun menawarkan anaknya untuk bersetubuh dengan bapaknya. Ayah tirinya ya. Baik, lalu Pak Hendra, bagaimana kondisi korban saat ini dan adakah pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban? Kondisinya cukup stabil dan kita tetap pendampingan dengan psikologi juga dengan tim PPA kita untuk tetap supaya kondisi korban tidak down atau shock begitu Mas. Baik Pak Hendra, kita tunggu perkembangan dari kasus ini berikutnya. Selamat bertugas kembali, terima kasih sudah bergabung Pak Hendra. Oke, terima kasih.
Emak-emak mengamuk di puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara karena honor selama 5 bulan sebagai petugas kebersihan tidak dibayar. Selengkapnya usai jeda berikut tetap di iNews Siang.